selamat pagi ya teman-teman. Selamat datang kembali di kursus Cendana Training. Hari ini apa kabarnya nih teman-teman? Kalau di pertemuan sebelumnya, kita sudah membuat mengenai Shapes, bentuk-bentuk Shapes dan Smart Art. Sekarang di pertemuan yang keempat ya, kita akan membuat grafik. Sebelumnya teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih grafik itu apa? Jadi, grafik itu adalah chart. Letaknya ada di menu insert. Kalau kita klik insert, dia akan muncul di bagian sini, illustration. Jadi, di pertemuan selanjutnya kan kita sudah belajar Shapes dan Smart Art. Sekarang, pertemuan keempat ini kita akan mendalami menggunakan fungsi chart. Chart ini untuk apa, teman-teman? Jadi, chart ini berfungsi untuk mengubah data yang berupa angka menjadi visualisasi grafik atau batang atau lingkaran. Nah, nanti kita akan mempelajari berbagai jenis grafik. Kita klik saja di sini. Nah, ini adalah jenis-jenis grafik ya, teman-teman. Ini kolom, maksudnya grafik kolom itu adalah dia yang grafik batang. Jadi dia itu memanjang begitu bentuk-bentuknya. Nah, kalau yang line ini seperti garis, teman-teman. Jadi kita membaca grafik seperti garis. Jadi ini ada kategorinya. Masing-masing grafik ini ada fungsinya tersendiri dalam kegiatan mengolah data begitu ya. Jadi di grafik ini, misalkan untuk ini. Nah, grafik ini digunakan untuk mengukur laju tingkat pertumbuhan penduduk atau sensus penduduk misalnya. Kita tidak bisa menggunakan laju sensus penduduk menggunakan kolom batang karena tidak sesuai. Nah, jadi jika ingin membuat tabel, kita harus menyesuaikan dulu output apa yang mau kita hasilkan dalam membuat grafik begitu. Nah, untuk pie ini seperti perbandingan. Nah, grafik pie ini adalah perbandingan. Misalnya jumlah orang yang tinggal di Samarinda, orang yang tinggal di Balikpapan, Bontang, Sangatta, seperti itu. Berapa? Nah, itu lebih mudah digunakan grafik pie. Jadi, orang itu bisa lebih mudah membaca atau melihat data yang menggunakan grafik pie. Nah, ini masing-masing ada kegunaannya, teman-teman. Area ini ada area ini digunakan biasanya untuk orang di bidang arsitekturan seperti itu ya. Tanah, pertanahan seperti itu. Nah, lalu atau geografi biasanya pakai ini. Kalau X, Y, scatter, nah ini biasanya matematika atau statistika pakai ini. Tuh. Stok, nah kalau stok ini biasanya untuk saham ya teman-teman. Jadi turun naik saham, nah itu biasanya pakai ini. Tuh. Surface. Nah, kalau ini biasa 3 dimensi untuk matematika bisa, arsitektur juga bisa. Nah, radar ini biasanya untuk geologi dan geofisika sih biasanya. Primap. Oh, ini kalau biologi, guys. Jadi, ini kalau penelitian tentang cabang dan daun seperti itu. Sunburst. Nah, ini grafik mengenai sama pertumbuhan daun juga, tapi dia fungsinya lebih di lingkaran. Histogram. Nah, waterfall combo. Jadi, mungkin pengenalannya itu dulu. Nah, jadi teman-teman kita boleh yuk langsung dibuka PowerPoint-nya. Terus langsung kita peragain. Jadi kita langsung klik aja di sini ada chart. Kita coba pakai grafik pie aja dulu ya teman-teman. Jadi di pie ini ada macam-macam jenisnya. Ada yang begini, ada yang 3 dimensi. Kita coba yang 3 dimensi aja ya. Terus kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan membuat seperti ini teman-teman. Sales itu misal kita jual data penduduk. Nah, misal kita buat begitu ya.
data penduduk, otomatis dia akan mengganti di sini menjadi data penduduk. Selanjutnya, first KTR itu yang akan muncul di sini, teman-teman. Nah, kita ganti saja di sini, misalnya Samarinda. Samarinda itu jumlahnya, kita klik 100. Lalu yang di bawah kita klik Bontang. Kita klik jumlahnya 200 ya. Nah, terus kita klik lagi yang ini, kita klik Berau. Kita klik 50. Sangatta. Sangatta, kita klik 70. Nah, jadi begini teman-teman data persebaran penduduknya kalau kita tuangkan ke dalam tabel. Tapi ini kan tidak ada keterangan jumlahnya. Jadi kalau teman-teman mau ada jumlah keterangannya seperti itu, mungkin bisa pakai model-model yang lain seperti ini. Nah, ini style 9. Jadi di style ini dia ada angka-angkanya, persentasenya. Oke, nah kalau yang ini tabel untuk peserta dari tahun ke tahun. Nah, jadi grafiknya ini seperti menggambarkan naik begitu ya, grafik naik. Jadi kita membacanya dari sini. Misalkan tahun 1997 kita tarik garis lurus ke atas. Nah, ini jumlahnya 400. Berarti jumlah peserta tingkat provinsi itu adalah 400 gitu. Jumlah provinsi peserta itu yang warna merah. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ini data-datanya kita inputkan seperti cara yang tadi. Lalu data ini kita input ke dalam grafik dan muncul seperti ini. Gitu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Untuk berdiskusi langsung saja kita ke room yang ada di Google Classroom. Saya akan mengirim linknya. Jadi buat teman-teman silakan login ke kelasnya di Classroom. Nanti di situ akan ada kuis dan akan ada sesi tanya jawab di sana. Nanti kalau sudah 20 menit kita akan mengadakan kelas online Zoom. Jadi nanti teman-teman diharapkan setelah selesai menyelesaikan tugas, kita akan menyalakan Zoom-nya. Nah, nanti teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung via Zoom ya. Terima kasih ya teman-teman untuk materi kali ini kita sudahi dulu. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali.